istighosah yang akan dipimpin langsung oleh pendiri sekaligus pengasuh Majelis Zikir Sohibul Baiti, yaitu Al-Kiai Tahrir Abdul Rahim. Khususnya kepada keluarga besar Al-Ustadz Khairul dan istri Ibu Siti Mudayana yang pada kesempatan malam ini mengundang kita sekalian untuk meminta ziyadah doa lewat istighosah yang nanti akan kita baca bersama-sama, di mana beliau Al-Ustadz Khairul mempunyai hajat, yaitu mengkhitankan anaknya. Mudah-mudahan dengan pembacaan istighosah nanti ananda yang dikhitan khususnya nantinya akan menjadi anak yang soleh dan solehah, bermanfaat, berguna bagi nusa bangsa, dan akan taat kepada Allah dan Rasulnya, serta berbakti kepada kedua orang tuanya. Mudah-mudahan dengan itu semua kita juga akan mendapatkan limpahan barokahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Terima kasih. Dan untuk selanjutnya yaitu pembacaan atau istighosah yang akan dipimpin langsung oleh beliau pengasuh dan pendiri Majelis Zikir Sohibul Baiti. Kepada beliau Al-Kiai Tahrir Abdul Rahim kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah man yahdillah fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lah waliya mursida. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyil huda wa rahmah al-mab'usi liki'abi wal hikmah sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'd. Alhamdulillah, bersama-sama kita mengucapkan syukur. Alhamdulillah diucapkan secara lisan, dihadirkan di dalam hati, dan disadari bahwasanya kita tidak mampu apa-apa. Hadirnya kita semua, duduknya kita semua tidak lain kehendaknya Allah. La muharrik illallah. Tiada penggerak melainkan Allah. Hadirnya kita mungkin saat ini hanya ikut-ikutan, hanya ingin tahu, maka bersama-sama duduknya kita saat ini, detik ini, tidak lain tujuan daripada zikir, yaitu mengagungkan Allah. Yang kedua yaitu merendahkan diri kita, mengagungkan Allah bahwasanya Allah maha luas, Allah maha bijaksana, Allah maha mengabulkan, Allah maha perkasa. Semua apa yang ada di alam dunia saat ini tidak lain yaitu atas kuasanya Allah. Begitupun saat kita kecil, saat kita di dalam kandungan usia 4 bulan ditiupkannya ruh, rizkinya, mautnya, jodohnya, apapun yang terjadi saat ini, detik ini tidak lain
yaitu atas kuasanya Allah. Tidak ada sesuatu sedetik apapun atas kebetulan. Maka saat kita hadir bersama-sama dimanapun tempatnya, baik kita dihantam dengan keadaan kesedihan, kepahitan, keterpurukan maupun kebahagiaan, tidak lain semuanya ada hikmah, pelajaran untuk diri kita, mengkaji setiap detik yang kita pandang, setiap kita dengarkan, yang setiap kita ucapkan tidak lain hanyalah pelajaran untuk masa depan yang akan kita jalani. Maka bersama-sama kosongkan tidak lain duduknya kita, yaitu untuk mengagungkan Allah. Yang kedua yaitu merendahkan diri kita. Rendah bahwasanya kita tidak mampu apa-apa, kita ahli maksiat. Setiap detiknya, setiap nafasnya tidak lain kita senantiasa bermaksiat kepada Allah. Tanpa kita mengagungkan Allah, beristighfar kepada Allah, maka tidak ada suatu ampunan pun kecuali pengharapan kita kepada Allah. Lebih-lebih saat kita masih kecil, saat kita tidak mampu apa-apa, semuanya hanya bisa menangis. Seperti halnya kita pengen netek, kita pengen buang air besar, kita pengen minum, apapun bentuknya hanya kita bisa menangis. Maka bersama-sama, begitupun kuasanya Allah menciptakan kita semua, yang diibaratkan seorang ibu kasih sayang ibu terhadap anaknya. Saat kita tidak mampu apa-apa, hanya bisa menangis, walaupun orang tua sanggup dan berkuasa menyuruh kita saat masih kecil. Saat kita tidak mampu apa-apa, hanya bisa menangis, orang tua bisa saja menyuruh kita untuk mengambil apapun yang kita inginkan. Tapi saat kita tidak mampu apa-apa, saking kasih sayangnya orang tua terhadap kita, orang tua saat kita masih kondisi apapun menangis, orang tua mengelus kita. Sampai mencret pun orang tua ngelapin kita, tidak ada rasa bau jijik apapun. Maka sadari bersama-sama, tidak lain amaliyah yang kita jalani semua akan sampai kepada anak keturunan kita. Apa yang kita panjatkan, apa yang kita zikirkan tidak lain akan sampai kepada anak keturunan kita. Satu hurufnya yang kita baca dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Satu kebaikannya mampu mencukupkan urusan dunia. Berapa huruf sejak kecil sampai saat ini yang kita baca? Tidak lain setiap harinya, setiap saatnya yang kita gundahi, yang kita tangisi tidak lain daripada urusan dunia. Saat kita goncang, saat kita puyang, saat kita buntu, merasa tidak ada sesuatu apapun jalan keluar, kita terus pikirkan keadaan itu. Maka bersama-sama kita berjuang bersama-sama, berusaha bersama-sama, kita bermunajat kepada Allah, kita mohon kepada Allah, ud'uni astajib lakum, kata Allah, mintalah kepadaku, kata Allah, niscaya pasti akan diijabah, apapun bentuknya, apapun keadaannya saat ini. Aballahu ayyarzuqu abdahul mu'min illa min haitsu la yahtasib. Tidak akan aku berikan rizki kepada orang mukmin illa kecuali min haitsu la yahtasib, dari yang tidak disangka-sangka, dari manapun datangnya. Allah memberikan ribuan cara jalan keluar untuk diri kita. Bagi siapa? Bagi hambanya yang senantiasa bertawakal, bersyukur kepada Allah. Jangan fokus satu titik yang kita pikirkan. Jangan muter-muter seperti obat nyamuk, seakan-akan masalah ini, keadaan ini tidak ada jalan keluar. Tidak lain semua yang terjadi adalah atas kesalahan diri kita.
banyaknya maksiat diri kita, maksiat batin, maksiat lisan, maksiat pendengaran, maksiat penglihatan. Maka bersama-sama adanya kita berzikir, kata Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir, mengingat kepada Allah, hati tentrem. Akan ditentramkan hatinya, baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Maka saat kita pikirkan sesuatu buntu, maka serahkan kepada Allah, ngadu kepada Allah, minta kepada Allah. Jangan sekali-kali kita sandaran kepada manusia. Jangan terlalu berharap dengan manusia. Cukup sebagian ikhtiar apa yang kita lakukan. Menjadi ikhtiar kita, ada yang ikhtiarnya dengan dagang, ada yang dengan usaha apapun. Itu hanya wasilah pelantara. Jangan menjadikan dagangan sepi. Ada saudara kita yang iri, ada yang dengki, ada yang diguna-guna dan lain sebagainya. Itu tidak ada. Itu semua tergantung dari pikiran kita, hati kita, kemana pikiran kita. Allah tergantung prasangka hambanya. Kalau prasangka kita buruk, maka akan menjadi buruk perjalanan kita. Lebih-lebih kita membuka aib saudara kita. Walaupun rajin sholatnya, rajin ngajinya, amaliyah kebaikannya dijalani, tapi suka membuka aib saudaranya, maka akan dibuka aibnya di dunia dan di akhirat. Maka bersama-sama, tidak lain daripada kita berusaha, berjuang mendekatkan diri kepada Allah, supaya kita dibimbing anak keturunan kita, supaya kita bisa berkumpul, dikumpulkannya di dunia sampai dikumpulkannya di akhirat. Bayangkan orang tua kita saat ini yang sudah tidak ada, semua hanyalah kenangan. Kita tidak mampu lagi untuk memberikan kebahagiaan dunianya. Maka saat inilah kita berjuang untuk menjadi anak yang berbakti dengan mendoakan kedua orang tua kita. Maka disadari bersama-sama, apapun keadaan saat ini, detik ini, kesedihan maupun kebahagiaan, semuanya adalah ujian. Jangan merasa bangga diri kita, merasa diri kita tidak ada yang menyaingi. Maka sadari bersama-sama, lebih-lebih di dusun Belendung tidak lain yaitu semua daripada silsilah saudara, tidak jauh. Kita semua tidak lain silsilahnya yaitu saudara semua. Maka kata Nabi, al-ittihadu asasun najahi, persatuan pangkal keberhasilan. Akan diangkat derajatnya sesuatu kebersamaan, sesuatu apapun yang baik, kita bersama-sama dukung apapun keadaannya. Seperti halnya di dusun Belendung setiap Jumatnya ada pengajian, maka bersama-sama, mau yang muda maupun yang tua dimanapun, ayo bersama-sama berjuang. Kita ramaikan bersama-sama. Kalau tanpa diri kita yang meramaikan, siapa lagi? Lebih-lebih tidak lain saya di sini pun beserta guru-guru saya di sini, Kiai Muslim, Kiai Sobirin, Kiai Muhtasor, Kiai Paijin, Kiai Taproji, Kiai Maskur, Kiai Solehin, Kiai Maskud, Kiai Aproni, Ustadz Syukur, Ustadz Mu'in, Ustadz Halim, tidak lain itu semua guru saya. Waktu saya belajar diniyah tidak lain belajarnya di sini. Beliau semua orang tua saya. Beliau yang mendidik saya. Maka apapun pelajaran saat ini yang saya jalani tidak lain asalnya dari sini. Maka ada yang kesalahan diri saya, maka saya gondelan kepada kiai-kiai semua yang ada di sini. Ada kesalahan saya apapun, tidak lain saya gondelan kepada kiai-kiai yang ada di sini. Maka bersama-sama, sadari bersama-sama, untuk para sepuh di sini kami tidak mengajarkan atau apa ini untuk diri saya pribadi, untuk
membangkitkan rasa semangat berjuang, karena setiap muslim semuanya wajib berjuang, berusaha berdakwah. Lebih-lebih zaman sekarang tahu sendiri kondisinya. Kalau dari kecil anak keturunan kita tidak mau dididik dengan kita bersama-sama berzikir bersama-sama, bagaimana nanti generasi anak kita nanti? Maka amaliah-amaliah ahli sunnah seperti ini akan punah. Amaliah-amaliah seperti ini akan dikatakan sesat. Maka bersama-sama, berjuang bersama-sama untuk al-fakir yang masih banyak kekurangan ilmu. Tidak lain saya gondelan daripada sepuhnya Dusun Belendung. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, alim ulamanya, dan juga kita generasi penerusnya. Sebelum kita mulai seperti biasa, kita doakan orang tua kita yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Karena kata Nabi, siapa yang senantiasa mendoakan kedua orang tua, rizkinya takkan pernah terputus. Diperhatikan bersama-sama saat kita zikir, jangan merasa panas, merasa gelisah, sudah tanggung, sudah duduk bersama-sama, jangan sampai belayang pikirannya. Apa yang kita baca, apa yang kita zikiri, andaikan pikiran kita belayang, maka tidak akan mengobati hati kita. Yang bisa mengobati hati kita tidak lain sehusu-husunya, kata Nabi, lisan ngucap, hati ikuti. Maka saat kita berbaca istighfar, baca sholawat, ikuti di dalam hati. Maupun panas, sumuk, apapun kondisinya, kita belajar tahan. Karena tidak lain hanya sebentar, 1 jam, 2 jam. Mudah-mudahan apa yang kita baca bersama-sama, seperti halnya orang sholat, imamnya tidak khusyuk, makmumnya tidak khusyuk, karena berjamaah diterima. Begitupun bersama-sama kita berjamaah bersama-sama, insya Allah apa yang kita niatkan, apa yang kita inginkan akan diijabah oleh Allah, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim.